dalam pembentukan karakter siswa. Yang pertama itu menyampaikan nilai dan norma melalui komunikasi. Jadi guru dan orang tua itu dapat menyampaikan nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial yang menjadi dasar pembentukan karakter siswa. Yang mana siswa ini dapat memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kerja keras. Kemudian yang kedua itu memberikan keteladanan komunikasi nonverbal, seperti sikap dan tindakan guru atau orang tua menjadi contoh langsung bagi siswa. Jadi keteladanan ini mempengaruhi bagaimana siswa itu menginternalisasi karakter positif. Yang ketiga, membangun hubungan yang positif. Komunikasi yang terbuka dan efektif menciptakan hubungan harmonis antara siswa, guru, dan orang tua. Hubungan ini memberi siswa itu rasa aman, diterima, dan dihargai. Kemudian yang keempat itu mendorong refleksi diri. Melalui diskusi dan dialog, siswa diajak untuk merenungkan tindakan mereka sendiri, memahami dampaknya, dan belajar memperbaiki kesalahan. Proses ini membantu mereka mengembangkan karakter yang lebih baik. Kemudian yang kelima itu memotivasi dan memberi penguatan. Jadi komunikasi yang mendukung seperti pujian dan dorongan itu dapat membantu siswa merasa dihargai. Hal ini memotivasi mereka untuk terus mengembangkan sifat-sifat positif seperti kedisiplinan, keberanian, dan kerjasama. Kemudian yang keenam itu mengajarkan keterampilan sosial. Komunikasi yang efektif mengajarkan siswa cara menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, dan menyelesaikan konflik secara sehat. Keterampilan ini adalah bagian penting dari karakter yang matang. Bagian B yaitu mengajarkan nilai-nilai melalui komunikasi pendidikan. Mengajarkan nilai-nilai melalui komunikasi pendidikan adalah proses penting dalam membentuk karakter individu, terutama dalam konteks keluarga, sekolah, dan masyarakat. Komunikasi pendidikan mencakup metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai moral, sosial, budaya, dan spiritual. Berikut adalah cara-cara untuk mengajarkan nilai-nilai melalui komunikasi pendidikan. Yang pertama yaitu memberikan contoh teladan seperti guru dan orang tua atau pemimpin komunikasi harus menjadikan teladan dalam menerapkan nilai-nilai yang diajarkan. Perilaku positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama yang efektif diajarkan melalui tindakan nyata. Yang kedua, diskusi dan dialog. Interaksi melibatkan seperti peserta didik dalam diskusi untuk mengeksplorasi konsep nilai seperti keadilan, empati, dan saling menghormati. Pendekatan dialogis memungkinkan mereka untuk memahami alasan di balik nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, menyampaikan melalui cerita atau narasi. Cerita dan kisah baik dari literatur agama atau sejarah adalah alat yang kuat untuk menyampaikan pesan moral. Cerita membantu peserta didik untuk memahami aplikasi-aplikasi nilai dalam kehidupan nyata. Yang keempat, pembelajaran berbasis pengalaman. Melibatkan siswa dalam aktivitas seperti kerja bakti, kegiatan sosial, atau simulasi yang mencerminkan penerapan nilai-nilai. Hal ini memungkinkan mereka belajar melalui pengalaman langsung. Yang kelima, menggunakan media kreatif seperti video, lagu, seni, atau permainan edukatif yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan moral dengan cara yang menarik. Contohnya, film pendek yang mengajarkan pentingnya toleransi atau poster yang mempromosikan kejujuran. Dan yang terakhir, yaitu memberikan penguatan positif, seperti memberikan apresiasi atau penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perilaku sesuai nilai yang diajarkan. Hal ini mendorong perilaku positif untuk terus dilakukan. Jadi, melalui pendekatan-pendekatan ini, komunikasi pendidikan tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga pembentuk karakter yang berbasis nilai. Selanjutnya, yang C, strategi komunikasi pendidikan untuk pengembangan karakter. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada
pada komunikasi yang berbasis keteladanan. Guru dan orang tua dan pendidik harus menjadi teladan yang baik dalam perilaku sehari-hari, tunjukkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan toleransi dalam tindakan bukan hanya kata-kata. Yang kedua, ada penguatan yang positif. Penghargaan dan pujian kepada siswa yang menunjukkan karakter positif seperti jujur, peduli, atau tanggung jawab. Hal ini membantu memotivasi siswa untuk terus mengembangkan perilaku baik. Dan yang ketiga, ada pendekatan dialogis. Libatkan siswa dalam diskusi yang mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika. Gunakan cerita studi kasus atau pengalaman nyata untuk memantik percakapan tentang keputusan yang bermoral. Nah, yang keempat, ada komunikasi yang empatik. Dengarkan siswa dengan perhatian penuh untuk memahami perasaan dan perspektif mereka. Bangun hubungan yang berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati. Nah, yang kelima, ada pembelajaran kolaboratif. Dorongan kerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan nilai-nilai seperti toleransi dan saling menghormati. Pastikan komunikasi selama kerja kelompok mencerminkan nilai-nilai karakter yang ingin dibangun. Dan yang keenam, ada pengintegrasian nilai dalam kurikulum. Libatkan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran. Misalnya, pelajaran sejarah dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan pelajaran seni untuk mengajarkan kreativitas dan kepekaan sosial. Ada kegiatan ekstrakurikuler, fasilitas kegiatan seperti kerja sosial, olahraga, atau organisasi siswa untuk mengajarkan nilai kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memuat nilai-nilai karakter dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ada beberapa contoh mata pelajaran yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter, yaitu ada pendidikan IPS. Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS bertujuan agar peserta didik dapat mengamalkan nilai moral. Selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan. Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PKN dapat membantu siswa mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri, orang tua, dan lingkungan sekitar. Dan selanjutnya, yang kedua, mempersiapkan pendidikan karakter mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Yang ketiga, membangun keberhasilan pengintegrasian pendidikan karakter dengan melibatkan guru dan orang tua murid. Jadi mereka dapat menjadi model peran yang memberikan contoh perilaku moral kepada siswa. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun karakter siswa, yaitu yang pertama, memberikan contoh yang baik. Yang kedua, menyelipkan pesan moral di setiap pembelajaran. Yang ketiga, memberikan penghargaan dan apresiasi. Yang keempat, bersikap jujur dan terbuka. Yang kelima, mengajarkan sopan santun. Dan yang terakhir, memberikan inspirasi. Jadi, integrasi pendidikan karakter ini penting dilakukan agar siswa dapat membangun karakter dalam dirinya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.